yang sholatna semua dari asar tara mulai tawasul sampai subuh baru selesai tuh. Terus sekarang ini udah bisa Pak. Jadi suara habis aja nggak ada suara tadinya. Sekarang udah. Nah, sekarang ada suara tapi sakit-sakitan ini tenggorokan. Berobat sama dokter. Akhirnya sakit. Tapi kalau nalan mah enggak gitu kan, cuman sakit aja. Bagusnya rendahnya mah air panas. Pakai botol aja pas ditekan kena gitu. Sekarang ini lagi enak gitu kan. Malah dokter mah jangan banyak ngobrol katanya. Masalahnya itu. Teman gitu secara medis apa disebutnya Bro? Itu kita suara ya sakit. Karena memang kalau secara ini namanya kita ngomong pasti kebanyakan sakit itu medis termasuknya. Jangankan kayak bapak, saya pernah juga cuma ngomong 2 jam aja hilang sakit itu, hilang lama itu ininya munculin lagi. Terus kalau mau muncul lagi itu kita harus diem dulu. Kalau kita makin usahain ngomong ya nggak ada. Itu saya juga pernah ngalamin, cuman nggak kayak bapak kan apa lama ya. Saya biasa pernah ngomong 2 jam apa itu suara habis, karena kan kita ngeluarin suaranya nafsu. Nggak, kalau gini kan biasa nih, terus suara nafsu agak ngegas gitu. Misalnya gini, Allahumma sholli ala saya bismillahirrahmanirrahim lah, soalnya bismillahirrahmanirrahim kan kita ngegas gitu kan sebenarnya Mbak, neken gitu. Ini minum kurang barangkali. Kalau misalkan gini kan bismillahirrahmanirrahim itu kan enggak ngegas, tapi kok bismillahirrahmanirrahim karena kita target kan 10.000 gitu. Itu lama-lama hilang gitu. Nah, itu jadi termasuk kan masih medis. Tapi kalau yang ibu saya tapi kalau saya juga nggak tahu kalau itu medis abu, tapi secara diagnosa masih ke medis. Kalau ini mah itu mungkin nanti tapi udah ke dokter. Iya. Kalau gini mah sebenarnya apa, kalau masalah tenggorokan mah kalau dokter mah kan pasti dikasih antibiotik, terus menahan rasa sakit, terus buat tenggorokannya gitu kan. Terus tapi kalau kita mah di kamu biasanya nih daun saga, kalau yang begal begini daun cincau. Iya memang itu, iya saya nanya ke Sinen tukang nyanyi ya, perempuan dulu mah kan Sinen sebutnya. Saya suka dengar gitu kan, karena makan gambir atau daun saga gitu kan. Ya cuma ngambil itu daun saga minum, tapi dimakanin tapi nggak robah gitu. Jadi bosan mandan gitu kan, jadi bosan. Tapi kalau si rusak mah tuh ya, kan ada nih saya lagi berobat, ada anak muda ngomong sama saya, emang penyakit apa, jantung gitu kan. Wah jantung makan daun sirsak katanya. Kakek saya masih sehat sekarang juga, makan daun sirsak aja katanya. Itu memang saya buka buku herbangan, saya nggak rajin deh gitu kalau herbal ya, rutinnya gitu. Tadi apa aja keluarnya tenggorokan? Ya tenggorokan jadi suaranya habis. Lambung memang punya udah 6 tahun lambung. Jantung udah dari lobaran itu udah 2 kali lobaran. Jantung kena serang jantung. Itu akhirnya jantung masih berobat ya, akibat apa udah lama sebelum umroh saya ya. Sebelum umroh tuh mau di sholat nari ya. Itu ya akhirnya kena ini. Jadi berobat sekarang 2 kan, tenggorokan dan jantung. Kalau lambung mah udah singkirkan lah, jantung juga udah beres gitu. Nah, cuman ya tenggorokan sakit, jadi nggak boleh nih ngobrol begini dokter, tapi nggak enak gitu kan. Kan ini enak itu kan ada orang. Tapi bapak ini lagi ngobrol sama bu, ada suka badan tel gitu. Nggak kerasa gitu. Enggak gitu. Sekarang lagi enak aja gitu. Malah tadinya kan jalan dari sini ke rumah Nasan juga nggak kuat. Kalau tadi mah kuat gitu. Aneh gitu tadi mah kuat gitu. Benar saya ke sana nguliling. Tadi mah sampai tungtung kampung ini, kampung ini
Udah cari motor, ada motor lewat stop saya gitu. Nyapit. Tapi sekarang bapak coba bapak jalan enak nggak sekarang? Enak sih kan mah. Nah gini, ya maaf ya, kadang-kadang kan orang yang ibadah ya kayak siapa? Pancung ya, itu ketemu tuh ya, udah ini yang itu gitu, kata Abu los dulu, ini masalah agama, satu kalimat aja ada hodamnya, satu alif aja ada hodamnya. Coba diperingan dulu yang ringan-ringan aja pikirannya, rasanya jangan target-target dulu, ringan-ringan gitu Pak, karena satu ini Yang sholatnya duduk kan saya. Sholatnya duduk. Kalau nongkin nggak kuat. Cuman hari ini, alhamdulillah, dari pagi nih, itu bagusnya ada ini air panas. Kalau air panas mah biarin sakit bagaimana dipakai plastik atau botol ditekan hilang gitu. Ntar itu kerasa lagi gituan aja gitu. Obat medis mah. Ini dokter. Ini udah 6 tahun saya semua penyakit. Kadang-kadang saya tanya jawab ya. Nah cuma nyontoh aja gitu lah. Nabi Daud dia berapa puluh tahun, berat tahun sakitnya. Selagi orang awam ini kan. Rendah pikiran saya. Kadang-kadang kan ada ya manusia terubahnya gitu kan. Kadang-kadang orang belum tahu masjid dan apa, kadang-kadang sehat terus itu kan. Kadang-kadang suka gitu pikiran saya. ya kan tadi Pak, kita diciptakan sama Allah. Kadang-kadang kita itu karena belum paham, atau kali kenapa ada para wali, ada utusan karena dia yang lebih paham ya. Kita tuh kebanyakan menciptakan Tuhan sendiri. Kita diresepsi gitu. Dibanding-banding gitu. Nah, perasaan kita mah udah paham, paling paham perasaan. Padahal kita tuh ya kalau cik cenah teh mah bukan kita harus nurutin keinginan Allah. Tuh ya kudu Allah kudu nurutin kayang orang itu saha nyiptakeun gitu ya. Gitu. Sederhananya kan gitu Pak bahasa gurau mah. Tapi kadang-kadang malah terbalik Pak. Pas yang ngadoa di kobo asa gagal dibalik. Tahu gak Pak? Oh hewan. Padahal tadi tugas kita mah kepada Allah hanya diciptakan jin dan manusia untuk ibadah sama Allah, bukan untuk loba paminta ka Allah. Tadi teh ya gitu. Anu pentingan niat kena Allah segala masalah. Itu. Menjadi abi-abi ngawuri 5 tahun can aya naon. Dan can kitu. Mana teh kumaha kira apa ya? Ya, barang nama teh pira panedanya. Ente capek teh naonnya. Itu buat niat kena Allah doang. Seperti mulak kau niat kena Allah. Sekaul masalah niat kena Allah. Itu kan. Yang gitu doang. Jadi benar ibadah itu jelas kami. Namun cau dia akan berit ibadah, kudu maling ibadah, segala termasuk ibadah kami. Namun orangnya segitu. Iya. Urang masieun ke, namun cau urang dipaling gitu. Benar. Seperti gitulah. Anu sana ikhlas anu hese mah. Ayo wirid nama. Satu tadi teh ya. 4.400. Salat berapa puluh rakaatnya. Istighfar aja 4.12 salam pagawean abdi. Lain ngagul kan emang ijazah kan. Istighfar ono 4 kali 12 salam. Can salat tahajudna, tahajudna segala enahna lah coba wiridna gitu kan. Itu. Itu masih keneh. Kenal wae urang ku penyakit gitu kan. Kalau dipikir gitu kan. Depan aturan mah benernya. Kamu orang muji syariat gitu kan. Kurang tabahna Nabi Daud sejarah negerinya berapa tahun. Dipuji anak Allah. Duduk sama ulama segini ya. 30 menit itu pahalanya sama dengan orang sholat 70 tahun Pak. Ini yang duduk sareng ahli ilmu pahalanya lebih deh. Ya. Berarti tadi Pak tahapan itu teh tergantung basic gitu. Ini ulama cina. Nah, tapi makin paham nanti makin paham sama menghargai wali orang-orang beri. Ini kan Allah kuat di pahalaan duduk menah aja orang 70 tahun sholat begituan terus capek naik kos naon gitu.
duduk sama ulama ahli ilmu tapi kata-katanya aja kok sekali tapi tiis cek kena Itu jelas. ulama mah terus paham gitu pak. Ya, orang kan ibadah lagi dengan nafsu kahayong gitu pak. Itu ikhlas ya. Eta gitu. Komo lamun teu bere petunjuknya, saya bilang bere petunjuk ae ku Allah. Kita kitu urang. Kita kieu bener. Ya abdi mah jadi guru ge nyaho cik abdi. Lain orang nanya ke guru gitu kan, jadi abdi heula kan seperti abdi ka pengjung Syekh Mumin kan gitu kan. Batin Batin gitu kan. Seperti gitulah. Itu ya kan. Tapi eta kitu kadang-kadang aya urang keimanan urang ngewehna gitu setara nyari depannya. Anu tara ka masjid galalingir wae. Aldi mah setara ka mana-mana di luar wae sabarang setahun meureun. Ayeuna dirawat geus 2 kali meureun. Dirawat ke jantung. Oh, jantung itu suka kaget ya orang ya. Yang kedua tadi ada rasa ketakutan. Sama kacuga Bang. Pernah ikan hias. Turun ke kolam, akhirnya ada ini ya bekas sari pembuangan air barangkali gitu. Akhirnya kena. Jadi itu bisa diambil dipakai tangan mah, terpaksa dibawa ke rumah sakit belek. Asalnya mah itu. Lagi kena serangan jantung. Jadi emang enggak. Sekarang mah belum bisa kerja-kerja gitu. Di rumah aja ya nong. Yang keluar paling rumah ini. Ya naik motor. Nih, ibunya Pak Ahmad berapa tahun Pak? Itu dia 12 tahun. Salat nariyah ya. Cuman baca di buku itu mujarobat. Jadi grogi kan ya. Itu pas datang tuh yang udah sering baca. Yang datang itu nggak sesuai gambaran dia. Yang datang itu serem gitu loh. Kata dia nyiblorong kata dia. Terus dia kabur tuh dari kamar. Semenjak itu nggak berani tidur di kamar. Karena kan nggak ada pembimbingnya. Dia kan baca dari buku. Ya kalau ada yang bimbing mungkin nanti jangan takut atau jangan kaget kan bisa. Ya kan ada perendahnya. Kalau dia kan nggak ada karena baca di buku ya nggak ada yang bimbing. Iya, makanya kan guru kan dibilangin kalau punya guru. Kalau Cuma lagi semenjak naik itu- panas kan, pantasnya buat dilempar kan, panas asal nyekel api aja. Itu, tapi ada untuk merendahkan kan. Baca ini sekian sebelum dingin lagi jangan. Kan itu kalau punya guru mah. Itu yang membuat terjadi stres itu ya memang nggak punya guru itu mah. Pada kuat wirid terus aja setelah di sini nggak ada yang gitu. Karena selawat patih nggak tahu saya tuh. Akhirnya stres anak muda. Itu. Jadi makanya iya memang Wedan itu panas. Saya juga di ijajahannya dulu pernah galau. Ya kan pakai ijazah. Ke waktu bismillah saya tuh. Galau, pengennya jalan aja gitu. Tapi ucapan benul aja. Gitu. Kalau yang sakit baik sih ya baik gitu kan. Pengennya ngomong aja gitu. Gitu. Kalau lagi tanah wiridan. Makanya saya pernah tasbih sampai dilempar. Panas kasar. Megang api aja. Gitu. Lagi bismillah tuh, lagi bismillah khusus bismillah dulu. Gitu. Tapi kemarin mah tidak memang nggak ngalaman lagi, cuman ini perasaan gitu. Dulu nggak di jalan sholat nariyah barengan dengan Nurbuat. Puasanya bareng lah Nurbuat per sebentar, Nur 100 balik kan. 40 hari puasa dengan sholat nariyah. Pikir udah lama nih, sebelum dari sholat nariyah banyak gitu kan. Apalagi saya tuh yang 4.400 sholat nariyah. Akhirnya ini suara habis. Jadi katanya kurang minum. Coba kalau salawat bersuara. Iya bersuara gitu. Ya karena kalau saya nggak bersuara ngantuk kan.
Itu kalau ini doang kan ngantuk. Kalau bilang Nah, gitu. Jadi tetap saya nggak bisa, jadi harus Kan aja gitu. gitu. Keluar suara saya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah godaan itu mah biarin sakit gimana ya. Masalah udah yang ada mah dikerjain aja, bagaimana juga gitu. Gitu. 3 malam. Malah Jumat juga kadang-kadang nggak ada motornya, naik motor nggak bisa, sakit kan enggak. Kadang pergi mana, kadang-kadang Bisa nyatok aja ya motor tidur orang aja. lain. Kan masih jauh kan ini masih Buat bayangan. Lulus katanya. banyak ketinggalan. 3 hari udah. Malam gua Jadi ngobrol ya. sakit-sakitan aja gitu. Alhamdulillah dari malam sampai sekarang nih alhamdulillah, barangkali ada tamu nih ya, diberi sehat lah sama Allah barangkali. Benar tadi gua dijajal san lu maka ke kolam masa ternak ikan hias. Apa yang tahu kapdinya jalan aja enggak, kemarin mah tuh tungtung kampung ini sakit kan, naik ojek bener stop orang mana juga. Tapi jarang Pak gini kan, perasaan Bapak, hidup Bapak itu sadar apa enggak? Apanya? Secara perasaan Bapak Sadar, sadar. iya sadar ya. Bapak tadi dari sana ke sini jalan berapa langkah? Ya, jangan dihitung sebenarnya itu mah. Ya, berarti padahal orang itu hidup tuh sebenarnya di bawah sadar. Bapak bisa umur sekarang begini ya, Ya napas. memang pengennya begitu, tapi kan nggak betah deh ya gitu kan. Ya maksudnya ini napas sehari ya dari pagi itu kan nggak tahu, kita nggak sadar ngitung berapa ya, ketidaksadaran. Kadang-kadang tadi orang ya, saya berbuat sesuatu amal ya, seakan-akan yang punya amal saya jadi wah perbandingan itu ikhlasnya itu kan Pak, supaya rampok ya, rampok itu tadi yang musik malikeun saha terus nanti tapi hilang keakuannya berarti reda Bapak di ujung dia takabur pikiran sutama rusak pangkat, jadi hinakan. Orang punya ilmu tidak amal belum tentu selamat, orang punya amal tidak punya ilmu apalagi belum tentu selamat. Orang punya ilmu punya amal belum tentu selamat kalau nggak ikhlas. Orang punya ilmu punya amal punya ikhlas belum tentu selamat kalau nggak ada ridhonya Allah. Keputusan tetap di Allah. Kadang-kadang orang kita ada unsur tadi wah ini mah terlalu ahli maksiat gitu kan, sok sudon sama Allah ini mah terlalu ahli maksiat pasti ahli surga gitu kan, atau ini mah terlalu banyak ibadah senang sudonnya gitu pasti masuk neraka gitu kan, kita suka sudon gitu kan dalam hati. Padahal tadi yang punya keputusan terakhir Allah, tapi yang penting 99 satu milik Allah perjalanan. Terus di dalam rahmat kalau udah dibimbing sama Allah sesuatu apapun nanti tidak karena cuman karena aturan sesuatu apapun ukurannya ibadah tadi kadang-kadang jadi perhitungan sama Allah Pak. Kita mah dikasih nikmat begitu banyak, kita mah Pak kalau tersiknya ibadah Pak Rahmat, kalau zikir puasa sholat itu buat siapa? Ada buat Allah nggak? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri, tapi jika ibadah karena Allahnya tapi yang buat orang lainnya ini Bapak berbagi dia pernah ya berbagi bahwa di sana ada Allahnya. Itu mah sholat puasa itu buat sendiri itu mah belum nyambung ke Allah. Yang Allah itu ya apa Pak? Amal apa Pak? Yang bermanfaat buat orang, yang berbagi, berbakti. Kalau kita Zikir sendiri buat sendiri. Kadang-kadang gitu manjen. Ya narima wae lah, memang aja meureun urang kumahanya. Dan sok nyontona gitu kan abdi wae abdi. Lamun keur pusing gitu, inget kenapa nyakit den. Akar genep tahun abdi daud sabaraha tahun. Nyonto tak kadinya kan. Pernah alhamdulillah tuh untuk nyesel kayak kena diri gitu. Tapi Bapak kalau tadi udahnya sadar itu cepet
langsung drastis tuh kan gini. Kalau Nabi Ayub nih Pak, ya itu kan dipuji tuh karena dia ahli ibadah ya. Kata kata setan tuh, ya Allah kan ini malaikat pada muji. Allah, dia mah ibadah karena dikasih anugerah aja sama Allah, kan gitu kan. Oh iya, kata Allah enggak, dia mencintai Allah, gitu kan. Mencinta saya gitu, mencintai Allah. Karena Allah itu pencemburu Pak. Jangan kan dibandingkan sama istri ya, jangan sama harta sama apa ya, kan gitu, gitu kan. Oh iya udah diuji Pak, dapat izin sama Allah, yang ujinya setan. Allah mah enggak, kalau malah malah. Ya selalu tentang gitu, ya segitu Nabi kan, saya mah bukan orang pilihan kan, memang saya biasa kan. Ya kalau Nabi kan orang pilihan, masih kene kan. Apalagi saya bukan orang pilihan, kata saya kan gitu. Jadi Bedanya gini Pak, karena orang tidak menyadari gini ya. Kalau Nabi Ayub itu belum pernah berdoa Pak. Tadi ujub dia takabur daki singkirana asut toma rusak pangkat jadi hina. Ujub gitu kan, ujub kan bahasa satu aja. Nanti kitabnya puluhan itu. Kalau di kitab bahasa judulnya ujub satu juga, ria satu juga gitu kan. Gitu kan. Ini ibadah terus ya. Saking udah 7 tahun istrinya tuh sampai udah dikasih penyakit Pak, udah hilang anaknya, bahkan hartanya, sampai terakhir istrinya udah 7 tahun. Dia bilang, engkau lah seorang nabi, berdoalah sama Allah. Dia bilang, saya malu begitu anugerah banyak, baru 7 tahun bro. Tapi setelah dia mau rusak ke lidahnya si kuman itu, baru sama hatinya, ya Allah, ini lidah ini tempat memujimu, hati ini untuk mengingatmu, saya nggak kuat, langsung semua. Jadi beda cerita walimah, caranya doa dikabul. Ayo urang mah teh sombong kok. Ngadoa sigana dikabul ku baru doa kok pamer. Gitu kan. Padahal ada sebat walimah tadi jangankan meminta, baru hatinya itu memandang ke atas udah dikabul gitu. Lain sacidul mah tuh deui can nyidu gitu. Kata saya kan tadi bilang, kalau belum begitu belum ada apa-apa. Belum niat karena Allah semuanya. Itu kan. Jadi maksudnya gitu, makanya saya nggak dikasih Dewi Ridan, harus belajar itu kan, harus segala masalah niat karena Allah. Jadi memang iya kalau wirid mah kuat, tapi itu susah ngerjainnya, ikhlasnya gitu. Ya kan tadi Pak Rahmat kalau zikir sir satu itu berapa perbandingannya kan? Setara dengan 35 juta zikir lisan. Sir ya Pak. Jadi semakin orang itu disebut wali atau apa, itu udah paham ilmu mendekatkan sama Allah gitu. Kadang-kadang kita tadi kan kata kali ya sombongnya seorang ulama lebih baik nggak dengan ikhlasnya orang awam 1000? Lebih baik mana Pak? Iya, lebih baik sombongnya orang. Sombongnya ulama lebih baik daripada 1000 orang awam ikhlas. Tuh Pak, saking kugus paham kalau Memang itu. 1000 orang nih ikhlas, tapi orang awam gitu yang nggak paham. Itu lebih baik dari sombongnya orang yang berarifin. Yang ibadah juga ya? Yang ibadah juga. Ya itu nanti kejar sama situ, kan situ suka ngilmu ya. Kadang-kadang dikasih judul kalau nggak dikorek, ya nggak akan ngerti apa ya. Iya. Dikasih tadi cek abo tadi ujub lihat takabur lagi singkirana sutama rusak pakat jadi hina. Kan itu udah jelas judulnya Pak. Atuh ujub nih, atuh saya kiai masa kamar kita bahas. Iya, sakamar. Iya bukan can maca buku, can ngorek, geus protes terus apa ya? Iya kan Pak, belum dipahami ya, terus aja. Iya, ini Pak Adek ya ini. Protes kalau kita bisa semua, Wah, mantap. Ah. Udah. Berani gak ngomong depan aku? Agak. Kenapa? Karena tadi Pak, tadi ilmu itu hanya mengantarkan Pak. Sasan dia udah mau melantas ke sana, ilmu harus dibuang. Hanya Allah yang memilih. Ilmu itu harus dibuang. Nanti Pak pelit yang ilmu ada tadi. Kita tuh banyak membanggakan ilmu, tapi tidak bangga dengan yang punya ilmu.
Pak boga ilmu Pak belajar musti Pak sekali nona langsung pae terus tuh ku Allah teh dibere kesetruk teu bisa ngangkat ilmu teu guna Pak kasihan eta bener ya Pak ya? Orang dikasih kepintaran Pak gitu dihilangin weh pinternya ini akalnya yang bikin akalnya dulu ya orangnya ada seorang pengacara nggak bisa ngomong ya berobat dari Singapura Pak nanti kalau udah ngomong jangan ngomong lagi ya merasa pinter kan dia ahli hukum begini begini nah, ya. Gitu kan Pak Esen udah ngomong gimana Pak belum apa-apa langsung ke pembantunya teriak-teriak Pramat ayo pulang gitu karena tadi perasaan dia itu kan benar itu satu milik Allah gitu kan diperebutin semua orang ya, udah dirasa dia sama kita bener kan kita mah bodoh tempatnya salah mencari beneran gitu kan tetap beneran oleh Allah kan kita mas benernya masih semu Pak nah misalkan gini ada orang maling ayam Pak ya ditanya tuh sama polisi kamu maling benar kamu maling ayam kan kalau maling itu nggak benar ya Pak ya ya tapi ditanya kan sama polisi benar kamu maling ayam benar tuh benar juga yang maling ayam Ngaku bener. nah, ini benar ya jadi tadi ini orang kaya terus ini orang miskin maling kan dihukum yang maling ya Pak ya tapi kalau hukum Allah seandainya si miskin ini tahu ya dikasih makan itu atau dibaikin nggak mungkin maling Pak ya yang benar bisa jadi salah yang salah jadi ada bijaksana ada bijak sini yang belum bijak sini kadang-kadang memoni sesuatu duluan ibarat ini nih Arif nanti kucing lewat kakinya berapa 4 kenapa bisa ke 94 karena Arif itu orang pandai kalau Rasulullah tunggu lewat dulu kucingnya baru pegang 1, 2, 3, 4 baru takut lahirnya 3 takut apa takut ketemu Pincang. ya nah gunanya pinter apa nih ya tahu ini tahu itu ya itu bikin sesak aja yang kecil nggak bisa Pak ini pinter Pak ini silat nah segitu asal lampu bukan itu cerita asal bukan narik asal ini asal ya tuh saya bodoh ya tapi untung jadi gua yang 2 main hari jadi kan nggak merasa iya kan iya hari gua asal betul hari begitu kalau Aman deh sebenarnya. bulunya ucing itu bulunya ada berapa Udah terima ya. 1.000 tahu nggak kurang ya udah belajar bulu ya iya Bu belajar bulu jadi kalau orang bulu mau belajar terus tapi kalau udah merasa pintar dari orang terus ya belajar bulu jadi selalu ingin belajar kalau orang udah merasa penuh gimana minterin orang terus nggak akan belajar Iya. nanti itu mau buka kaki mau astagfirullahaladzim pokoknya mah itu Pak diringankan tadi langsung canggih gitu Pak kan gini Pak anu nih pas anak bijaksana bijak sini ngobatin orang kita kemarin siapa Pak Asep yang bilang apa kapan saya tamunya banyak lah ngobatin orang dirinya sakit main jadi sebenarnya tahu sama orang tapi dengan dirinya tidak tahu kata orang mah gerayangi gitu. Kan amal soleh orang kena wakil batu pertanda dewekan wae manjingkum amal soleh orang kena wakil batu pertanda saya ya kalau bisa diwakili nanti 100.000 nih sama Pak Rahmat ya sholatnya wakilin lah orang tiap hari lah cuma waktu ya pemuku dia misalkan gitu
amal soleh ora kena wakil batur pertanda dewekan wae mancing kubur. Amal soleh ora kena wakil batur. Nanti surganya milik orang kaya. Kalau yang matinya presiden, yang ngedoain banyak masuk langsung karena banyak yang doain. Rahasia Allah. Tuh, Mbak Priuk mau ke sini mau dakwah, belum dakwah, belum punya murid, mati di sana, tapi dimuliakan sama Allah, dijarahi. Bukan karyanya tapi hatinya, ya. Bukan hitungan yang ngedoainnya se-Indonesia, secanggih aduh. Ya, diabadikan namanya itu dijarahi. Padahal gawean cenah aya, niat deh. Itu kata saya bilang kan, kalau widin mah kuat, gampang gitu. Itunya yang sulit. Itunya yang sulit, ikhlasnya. Itu kan belum kerja, ya baru mati di jalannya, tapi diabadikan sama Allah. Diabadikan. Karena saya sampai nggak dikasih wiridan deh, tinggal belajar itu aja. Belum bisa sampai sekarang. Apalagi saya kan ngerti ya. Belum bisa sampai sekarang. Gak sempat belajar jagalah hatinya. Nu dijaga teh perasaan awewe pemajikan pan tuh urang ngajinya teh nyambung wae nya. Lain ka Allah ka jaga perasaan teh. Jagalah hati teh. Atuh perasaan geutung teh boga pemajikan dua disalahkeun lagi we. Da salah motif ka. Jagalah hati, jangan kono lain jaga hati lentera hidup ini. Akar disangkana teh jaga perasaan cewek gitu kan. Salah nafsirin mulu. Rasanya Allah, rasa Rasul, rasa sajatinya. Ambil gitu. Kemudian ayeuna ambil penyakitan wae gitu nya. Wis belajar mah sekolah tah. Wah, skill mah sehat Pak. Paribasana. Depan ada maman mau amiru nak pilhopi apalagi luncet di suratnya. Jelema dipanjangkeun umurna bari deka asa kos orok deui. Depan teh bohong kan. Urang aing sekolah mah. Dah kadang-kadang daharan dihuapan. Lempang ditutuyun. Gitu kan. Depan teh salah gitu. Orang mun urang dibiasakeun tadinya. Macan geus kolot mah rek kumaha mangga pasti kabagian barikeun ka asal. Kos orok deui lah. Amun umur 100 tahun maka dia itu. Mana kan? Saya kabeh abdi mah panjang teh kadang 80 tahun. Kadang 75 tahun, 80 ge. Kadang-kadang belum tentu saya nyampe. Yang kedua kalau orang usianya udah 80 berarti ibadahnya lebih banyak sebenarnya. Iya.